Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kitab tauhid. Anak kita akan membahas di siang hari ini tentang maja'a fi munkaril qadar. Bab bicara tentang hukum mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, beliau membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu ibni Umar biyadihi. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu diinfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima sama sekali dari infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu membacakan sabda Nabi dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasul soal iman. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, juga beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik. Dan juga diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, dia pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub, qala rabbi wa ma aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Ya bunay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadha falaysa minni." Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu an menasihati anaknya, "Wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan pernah meleset bagimu, dan apa yang telah Allah takdirkan tidak menimpamu maka tidak akan mampu menimpamu.
karena aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam atau pena. Allah pun berfirman kepada pena, tulislah wahai pena. Maka pena menjawab, ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Kemudian kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, artinya tidak beriman dengan takdir, maka ia bukan dari golonganku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah takdir ini menarik, Bu, kita bahas bicara takdir ini, karena takdir ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau beriman kepada takdir itu, Ibu, hidupnya akan tenang, tidak akan pernah sedih, karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita, baik buruknya itu semua sudah dicatat. Lalu apa yang disedihkan? Tapi sebelum kita akan membahas tentang thamaratu takdir, apa sih buah-buah takdir itu, kita akan memberikan pengetahuan seputar takdir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahas dulu waktu kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dalam perut ibu kita, ketika di usia 4 bulan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyin aw sa'id." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah utus malaikat ketika janin berusia 4 bulan itu, kemudian meniupkan ruh dan mencatat segala takdir dia. Malaikat ini kemudian mencatat kepadanya, pertama rizkinya. Jadi rizki sudah dicatat malaikat ketika kita masih dalam perut ibu kita. Kemudian yang kedua, ajal kita. Kemudian yang ketiga, amal kita. Dan yang terakhir, kesudahan usia kita. Apakah kita su'ul khotimah, maknanya celaka, ataukah kita husnul khotimah, maknanya bahagia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang Kitab Tauhid menyebutkan tentang sumpah Ibnu Umar radhiyallahu an. Sebenarnya kisah Ibnu Umar ini begini ceritanya. Ada seseorang dari Basrah, dari Irak, namanya Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari ini berdua bersama Yahya ibn Ya'mur itu ingin ziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi, karena ada yang ingin ditanyakan. Soalnya di Basrah itu ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, membuat paham baru dalam urusan takdir, di mana Ma'bad al-Juhani itu Allah berikan kecerdasan tapi menyimpang akidah dalam bab takdir. Dia mengingkari tentang catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan pernah mencatat
sebelum hamba-hambanya berbuat. Kalau hamba berbuat baru dicatat. Kalau hamba tidak berbuat tidak dicatat. Padahal beriman dengan takdir itu harus beriman dengan rukun-rukun takdir. Nanti saya akan sebutkan. Salah satunya adalah beriman bahwa segala sesuatu sudah dicatat. Lah akhirnya kemudian Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari dan juga Yahya Ibn Ya'mur ini Allah takdirkan berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya menggandeng sebelah kiri kanannya. Mulailah kemudian Yahya Ibn Ya'mur ini mengatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, wahai Abi Abdurrahman kunyahnya, sesungguhnya di negeri kami," maksudnya di Syam, "innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an." Sesungguhnya di negeri kami, subhanallah, banyak orang yang membaca Al-Quran. Mereka memperdalam ilmu dan juga mereka rajin belajar. Masalahnya di sana ada seorang laki-laki yang mengajarkan paham beda, bahwa dalam bab takdir dia mengatakan al-amru unuf, bahwa perkara itu dimulai dari permulaan. Maknanya Allah tidak mengetahui kecuali hamba itu berbuat. Allah tidak akan mencatat kecuali hamba itu berbuat. Maka kemudian Ibnu Umar marah karena ini pemahaman sesat dalam takdir. Akhirnya kemudian Ibnu Umar dia mengatakan dengan sangat marahnya, katakan kepada orang yang mengajarkan soal paham sesat takdir itu, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Karena mereka sudah mengingkari satu di antara rukun-rukun iman. Tidak mengimani dengan lengkap soal takdir. Sesat dalam bab takdir. Dari sinilah dia bersumpah, demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya mereka menginfakkan gunung Uhud emas itu, maka Allah tidak akan pernah menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Begitulah sebab perkataan Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menukilkan sebuah riwayat dari ayahnya Umar bin Khattab, hadis yang panjang yang disebut dengan hadis Jibril, sampai ketika Jibril bertanya soal iman, salah satunya Rasul mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir, baik takdir buruk ataupun takdir baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini kita tahu bahwa beriman dengan takdir itu adalah bagian daripada beriman dengan rukun iman. Tidak boleh seorang mukmin kecuali harus beriman dengan takdir, bahwa Allah telah mentakdirkan kepada kita semuanya. Tidak ada yang luput dari takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Sesungguhnya segala sesuatu kami sudah ciptakan atas takdir Allah Azza wa Jalla. Satu waktu Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdebat dengan Nabi Musa. Soalnya adalah Musa berkata kepada Adam, anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Engkau Adam, kesalahanmu yang membuat engkau keluar dari sorga, sehingga kami yang harusnya di sorga ikut-ikut pula turun ke dunia, kata Musa. Jadi Nabi Musa menyalahkan Adam. Tapi Nabi Adam berhujjah dan mengatakan, ya Musa, anta Musa alladhi istafaka Allah birisalatihi wa bikalami. Engkau kan Musa, Allah telah pilih engkau dengan kerasulannya dan dengan kalamnya.
thumma talumuni ala amrin qad qudira alaihi, kenapa kau mencela aku? Bukankah aku turun dari sorga itu karena sudah ditakdirkan? Kemudian Nabi Adam mengatakan, ingat engkau itu punya Taurat, dan Tauratmu sudah dicatat sebelum aku diciptakan, dan dalam Tauratmu ada kata-kata maka Adam akan bermaksiat kemudian akan turun dari sorga. Seolah-olah Adam mengatakan, kalau seandainya dalam Tauratmu tidak ada kata-kata seperti itu, tentu aku tidak diturunkan dari sorga. Jangan salahkan aku, salahkan Tauratmu. Maka Adam pun kemudian berhasil mendebat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi begini, Bu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyalahkan Nabi Adam karena Nabi Adam itu bermaksiat, memakan buah larangan, akhirnya diturunkan dari sorga. Jadi Musa mengatakan, gara-gara kamu, begitu bahasanya, gara-gara kamu wahai Adam, kami akhirnya tidak tinggal di sorga. Kami pula akhirnya jadi turun ke dunia, penuh dengan berbagai macam bala di dunia. Beda dengan sorga penuh dengan nikmat. Kalau bukan karena kamu bermaksiat, tentu kami tidak akan ke dunia, kata Musa. Maka Adam mengatakan, hai Musa, Allah sudah pilih engkau loh. Kau jadi nabi, jadi rasul, dan engkau orang yang banyak bicara dengan Allah. Peristiwa yang aku alami, aku diturunkan dari sorga ke bumi ini, itu sudah dicatat sebelum aku diciptakan. Artinya bahwa kalau seandainya tidak ada catatan bahwa Adam akan turun ke bumi, enggak mungkin Adam turun dari sorga. Karena sudah dicatat, itulah sebelum aku diciptakan sudah dicatat duluan. Makanya inilah memang begini takdirnya, aku harus turun ke dunia. Dan itu tercatat dalam Tauratmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa orang itu menyalahkan seseorang berhujah dengan takdir. Ataupun kita bermaksiat tiba-tiba berhujah dengan takdir. Umpamanya ada seorang LGBT yang melakukan homoseksual, kemudian kita katakan tobat. LGBT itu penyakit, itu kerjaannya kaum Lut, nanti diazab Allah. Terkadang mereka ngomong apa? Ini sudah takdir, katanya. Saya jadi LGBT lo sudah takdir, katanya. Jadi jangan salahkan, nanti kalau ada waktunya tobat, saya tobat kalau sudah takdirnya berubah, katanya. Tidak bisa orang itu berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwa rukun takdir itu ada 4, Bu. Ini harus diimani. Kalau orang paham dengan rukun takdir ini, insya Allah hidupnya akan tenang. Dan alhamdulillah sih, kebanyakan kaum muslimin mereka tidak paham perinciannya, tapi sebagian besar mereka beriman dengan rukun yang 4 ini. Yang pertama, rukun takdir itu kita harus beriman bahwa ilmu Allah itu mencakup segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit dan ada di bumi, baik yang ada di luar atau di dalam, baik rahasia atau terang-terangan, baik dalam keterangan ataupun kegelapan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu, maha mengetahui. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Artinya tidak ada satu perkara pun yang tidak diketahui Allah. Semua Allah tahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada pada Allah.
Tidak ada yang mengetahui selain Dia saja. Dia mengetahui apa yang ada di daratan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering. Semua sudah diketahui Allah, dan semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, kita harus meyakini ilmu Allah itu meliputi segalanya. Ini rukun takdir yang pertama yang harus kita pahami tentang ilmu pengetahuan Allah. Bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sehelai daun pun di tengah malam yang jatuh Allah tahu. Bahkan Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang terang dan yang tersembunyi. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang sir, yang tidak tampak ataupun yang tampak. Bahkan Allah tahu mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat, ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ataupun yang kita sembunyikan dalam dada kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata-mata yang khianat dan apa yang terselubung dalam dada-dada manusia. Allah tahu si fulan hasad, si fulan dendam, si fulan benci, si fulan marah, si fulan senang, si fulan cinta. Allah tahu. Kita tidak tahu. Nampak dia senyum-senyum di hadapan ibu, rupanya dia sedang merencanakan keburukan sama ibu kan. Kita tidak tahu maksudnya apa. Karena kita tidak bisa memprediksi hati orang. Tapi Allah tahu isi hati orang itu. Apakah orang ini pendendam, pemarah, pemaaf? Allah tahu semuanya. Makanya rukun takdir yang pertama, yakini bahwa ilmu Allah itu menjangkau semuanya. Maka apabila manusia ragu-ragu akan ilmu Allah, seolah ada sesuatu yang tidak diketahui Allah, dia bisa kafir masalahnya. Makanya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i pernah mengatakan terhadap kelompok sesat Qadariyah, nadhirul qadariyata bil ilmi, fa in aqarru bihi khasimu wa in jahaduhu kafir. Nadhirul qadariyah, debat orang-orang Qadariyah itu bil ilmi, suruh menetapkan pengetahuan Allah. Kalau mereka fa in aqarru, kalau mereka mau menetapkan ilmu Allah, debat mereka. Tapi kalau mereka menentang ilmu Allah, kafirkan saja. Ya, jadi orang yang ragu-ragu di sana ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kufur hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis sebagian pengetahuannya, belum semuanya. Jadi sebagian pengetahuan Allah itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mic-nya. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saat dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujaha, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasul kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wahai anak muda, maukah ku ajarkan kau beberapa kalimat? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu.
Jaga Allah, niscaya Allah akan kau dapati di hadapan. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ketahuilah kalau seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, manfaat tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah Allah catat. Ataupun kalau manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka tidak akan mungkin kau celaka kecuali kecelakaan itu sudah dicatat. Kenapa? Karena qalam sudah diangkat dan suhuf sudah kering. Artinya di sana ada yang mencatat dan di sana ada yang dicatat. Pena mencatat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada pena, dan catatan itu terletak di sebuah papan di mana pena sudah kering, catatan sudah diangkat, artinya segala sesuatu sudah ada catatannya. Makanya kenapa Nabi SAW tadi yang sudah saya sebutkan dalam matannya kitab Tauhid ini dari hadis Ubadah bin Samit yang memberikan nasihat kepada anaknya, salah satunya dia mendengar Nabi SAW mengatakan sesungguhnya awal yang pertama Allah ciptakan kolam. Kemudian Allah katakan, hei kolam catat, catat. Kata kolam, ya Rabb, apa yang harus aku catat? Kata Allah, catat segala sesuatu yang akan terjadi sampai dibangkitkan kiamat. Maka yang kedua, mengimani Allah telah mencatat sebagian ilmunya di Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka rukun takdir yang kedua, Bu, kita yakin bahwa sebagian pengetahuan Allah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz yang berkaitan dengan seluruh makhluknya termasuk kita. Semua takdir kita dicatat di sana. Rizki kita, umur kita, amal kita, bencana kita, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluknya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ciptaan Allah itu berupa kebaikan ataupun ciptaan Allah itu berupa keburukan. Allah itu menciptakan segalanya. Baik ciptaannya buruk dianggap oleh kita atau ciptaannya dianggap baik oleh kita. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada catatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, bukan berarti Allah melakukan keburukan ataupun Allah memerintahkan keburukan, tidak. Allah hanya menciptakan keburukan itu dan Allah tidak pernah melakukan keburukan, bahkan memerintahkan keburukan. Lalu kenapa Allah menciptakan keburukan? Allah menciptakan keburukan itu untuk ujian bagi kita manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan, agar Allah menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan itu bukan berarti Allah melakukan keburukan.
ataupun memerintahkan keburukan? Tidak. Allah menciptakan keburukan itu hanya untuk ujian bagi manusia. Iblis itu adalah ra'sus syarri, kan Bu ya. Iblis itu adalah pusat daripada keburukan manusia. Siapa yang menciptakan iblis, Bu? Allah. Karena iblis sendiri yang ngomong dalam Quran itu. Ketika Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa kau tidak sujud ketika aku perintahkan sujud? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, loh, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Lihat, kata iblis, kau ciptakan aku. Menunjukkan iblis itu yang menciptakan siapa? Allah. Iblis baik atau tidak? Tidak. Berarti Allah juga menciptakan yang baik, Allah juga menciptakan yang tidak baik. Semisal iblis. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita katakan bahwa segala sesuatu, baik itu baik ataupun buruk, semua yang menciptakan Allah. Tidak ada serikat dalam penciptaan selain daripada Allah, dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini rukun yang ketiga, Bu ya. Kemudian rukun yang terakhir yang harus kita imani dengan rukun-rukun takdir itu adalah mengimani bahwa segala kejadian di alam semesta ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk dalam kehidupan kita, entah kita kaya, kita miskin, kita sedih, kita bahagia, kita bercampur, kita berpisah, kita menangis, kita tertawa, dan begitu seterusnya, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah. Karena Allah yang mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadi, maka jadilah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali karena Allah yang berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak mungkin tidak terjadi, wajib terjadi kalau Allah mau. Karena apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun kita tidak menghendakinya. Apapun yang kita kehendaki mustahil terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Masya Allahu kana walau lam yasha'an nas wa ma yasha'un nas lam yakun illa idza sya'allah. Kata ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun manusia tidak menghendakinya. Tapi apa yang dikehendaki manusia mustahil terjadi kecuali kalau Allah berkehendak kejadiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi. Tetapi ada yang Allah tidak kehendaki, ada yang Allah kehendaki. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi sesiapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Artinya, kalau Allah mau, semua manusia itu pasti berada di jalan yang lurus. Tapi kan tidak semuanya. Makanya Allah mengatakan, lau syaa rabbuka la amana man fil ardi. Kalau Allah berkehendak, semua yang di bumi beriman. Atau lau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan hidayah satu dunia ini. Tidak berat bagi Allah menciptakan manusia seperti malaikat itu, Bu. Kalau Allah mau, kita bisa diciptakan oleh Allah seperti malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa
berbuat apapun yang Allah perintahkan. Tetapi Allah tidak berkehendak seperti itu kan. Kita bukan malaikat. Tapi kalau Allah mau jadikan kita malaikat, bisa. Mana enggak bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Manusia bukan malaikat, tapi manusia diberikan ikhtiar yang tidak diberikan kepada para malaikat. Ikhtiar itu pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah berikan manusia itu jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk, ada jalan yang syukur, ada jalan yang kufur. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Seperti kaum Tsamud, kami berikan hidayah, kami utus Rasul Nabi Hud kepada mereka, bukannya memilih petunjuk, malah buta dari petunjuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali karena kehendak Allah. Termasuk kehendak-kehendak kita pun tetap di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kita tahu, inilah disebut rukun takdir, Bu ya. Saya ulangi ini secara singkat. Rukun takdir itu satu, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi, tersembunyi atau terangnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat sebagian ilmunya di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi ada tertulis di situ. Yang ketiga, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semua ciptaan Allah, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Dan segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut rukun takdir. Nanti apa kaitannya? Kenapa kemudian rukun takdir harus ada 4 ini? Nanti kita akan nyambung ketika kita bicara tentang keutamaan dan buah takdir itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ngomong seperti ini, Bu. Kalau ada orang ngomong seperti ini, Allah kan mengetahui dengan ilmunya bahwa si Fir'aun itu akan kafir, Abu Jahal itu akan kafir, Abu Lahab itu akan kafir. Allah kan tahu dengan pengetahuannya bahwa orang-orang ini pasti kafir di bumi. Ya. Kemudian setelah Allah tahu orang ini kafir, maka Allah akan catat tuh si anu kafir. Dengan pengetahuan si anu akan kafir, akhirnya dicatat. Ya. Pertanyaannya, apakah si Fir'aun, si Abu Jahal, si Abu Lahab, si Qarun, si Namrud dan orang-orang kafir lainnya, mereka kafir karena dipaksa Allah? Kenapa Allah memaksa dia harus kafir? Karena Allah sudah menghendaki dia kafir dan Allah sudah mencatat dia kafir. Bisa dipahami pertanyaannya? Saya ulangi. Allah mengetahui dengan ilmunya bahwa Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal itu kafir dengan pengetahuan Allah. Kemudian pengetahuan itu dicatat. Dalam catatannya Fir'aun kafir, si Namrud kafir, si Qarun kafir, Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir. Dalam catatannya. Pertanyaannya, setelah betul-betul Allah ciptakan Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab dan Abu Jahal di bumi, betul-betul mereka kafir. Pertanyaannya, apakah kafirnya orang-orang ini itu karena Allah yang memaksa dia kafir? Karena dia sudah dicatat dia kafir, Allah paksa dia harus kafir? Ataukah karena kehendak dia, si Fir'aun, si Namrud itu yang menghendaki kafir? Karena syubhatnya begini, Bu. Syubhatnya ya, ada sebagian orang di masyarakat itu begini ngomong, lah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat yang masuk sorga ya masuk sorga, yang masuk neraka ya masuk neraka, lah ngapain kita beramal? Kalau saya sholat, puasa, zakat, kalau takdirnya masuk neraka, capek-capek sajalah saya sholat jadinya. Ya, bagus saya tidak sholat, kalau sudah ditakdirkan masuk sorga kan masuk sorga saya. Ya,
Kan ada orang yang kemudian memahami seperti itu. Atau mungkin memahami kebalikannya dengan cara apa? Karena Allah sudah mencatat si fulan dengan ilmunya, si fulan akan kafir, si fulan akan kafir, maka ketika Allah menciptakan betul-betul harus dikafirkan sama Allah, biar sama dengan catatannya. Nah, ini kan syubhat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, kita jawab satu-satu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi saya baca, "Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura." Kata Allah, kami loh sudah berikan dua jalan kepada engkau. Ni jalan kesyukuran, ni jalan kekufuran. Kau milih mana? Milih mana? Mau jalan kesyukuran atau jalan kekufuran? Terserah. Allah tidak maksa kok. Ya. Allah tidak maksa kita harus menuju jalan syukur atau menuju jalan kufur. Itu ikhtiar kita, pilihan kita. Maksud saya begini, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya si Fir'aun itu akan kafir, kemudian dicatatnya. Kemudian betul-betul Allah ciptakan si Fir'aun. Lah, kekafiran si Fir'aun itu bukan karena Allah paksa dia harus kafir supaya sama dengan catatannya di Lauhil Mahfuz, tapi karena dia memilih, dia sendiri ingin jadi orang kafir. Jadi yang memilih kekafiran si Fir'aun itu ya si Fir'aun sendiri minta kafir dia. Si Abu Jahal sendiri yang memilih dia ingin kafir. Si Abu Lahab sendiri yang menjadikan dia ingin kafir. Si Qarun sendiri yang berikhtiar dia ingin kafir. Karena Allah tidak pernah memaksa orang. Allah itu tidak pernah maksa orang harus kafir, tidak. Justru Allah berikan pilihan dan Allah berikan kehendak kepada kita. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Kok kamu pilih yang buruk? Ya jangan salahkan Allah. Tapi dengan pengetahuannya dari jauh-jauh zaman Allah sudah tahu memang orang ini pasti kafir. Tapi kekafirannya bukan karena dipaksa Allah, tapi karena kehendak dia. Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ya. Ya, memang kalau urusan takdir ini belak-belok ya saya terangkan saja. Ya. Intinya begini, Bu, bahwa manusia itu tidak ada yang dipaksa. Manusia itu punya pilihan. Ini yang baik, ini yang buruk. Ya milihlah. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada badan kita ini, Allah kasih mata, Allah kasih hidung, Allah kasih telinga, Allah kasih kaki, tangan, hati, pikiran. Untuk apa gunanya itu? Untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya. Karena seseorang itu kan harus ada sebab, Bu. Harus mencari sebab. Orang ingin masuk surga itu harus cari sebab. Jangankan urusan surga, Bu, ya, urusan akhirat. Orang ingin masuk surga harus pakai sebab, sebabnya sholat, sebabnya ibadah gitu. Urusan dunia saja harus pakai sebab. Jangan tawakal kepada takdir. Umpamanya gini, Ustadz saya nggak akan makan 3 hari. Kenapa? Kalau takdirnya kenyang kok katanya. Kira-kira ibu hidup nggak 3 hari itu? Iya. Ya. Ibu kan tawakal dengan takdir. Kalau takdirnya nggak mati kan nggak mati. Ya. Ustadz saya nggak mau nikah. Kenapa? Saya tuh pengen punya anak tapi nggak mau menikah. Kalau lo takdirkan saya punya anak kan pasti punya anak. Punya anak nggak tuh? Ya anak angkat tuh gini, anak orang diambil. Ya. Itu urusan dunia saja mencari sebab tuh. Mencari sebab urusan dunia. Nggak bisa kemudian seseorang itu hanya berfokus kepada takdir saja. Kalau saya sudah gini ya sudah. Nggak begitu. Seperti orang LGBT, dia mengatakan, ini kan sudah takdir Allah. Tidak, kau cari sebab kesembuhan. Kau ini sakit, bukan sehat. Ya. Kau sakit karena Allah tidak pernah menciptakan itu LGBT. Allah ciptakan laki-laki suka perempuan, bukan laki-laki suka laki-laki. Makanya Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan laki-laki, dengan Hawa perempuan. Jadi nggak bisa kemudian kita menyandarkan kepada takdir. Sebagaimana jangan pernah kita katakan kita dipaksa takdir. Kenapa seperti ini? Karena takdir yang memaksa saya seperti ini. Kita tidak dipaksa takdir. Kita ini punya pilihan. Di hadapan kita nih, kalau seandainya saya katakan, ibu mau kemana? Ke Batu Aji. Saya katakan, ke Batu Aji itu ada 2 jalan loh, Bu. Satu nih jalan ini,
Kalau ke Batu Aji penuh dengan perampok, penuh dengan penjahat, kemudian penuh dengan binatang buas di situ, kemudian gelap gulita. Kemudian saya katakan, yang ini ada jalan lagi sama-sama ke Batu Aji, yang ini terang, jalannya luas. Oh, pokoknya banyak orang. Kira-kira Bu, ibu milih yang mana? Milih yang terang lah. Atas kehendak siapa? Ibu yang berkehendak, ngambil sebab supaya selamat. Ya. Jadi begitu caranya memahami takdir itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu, dan takdir itu Bu, takdir itu kan ada 4 macam ya. Ada namanya takdir secara mutlak, di mana semua nasib kita, semua nasib alam semesta, semua nasib makhluk Allah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir, bahwa apapun bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua sudah dicatat. Maksudnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Itu takdir umum namanya. Takdir kita sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua ada takdir lain, ya, yang disebut takdir takdir umri, takdir umur. Kapan itu? Saat kita berada di perut ibu kita. Malaikat mencatat rizki kita, mencatat ajal kita, mencatat amal kita, dan mencatat akhir kehidupan kita bahagia atau celaka. Itu namanya takdir umri namanya. Kemudian yang ketiga ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan, dan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendaur ulang takdir kita setahun itu. Di malam Lailatul Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kami daur ulang lagi itu takdir-takdir manusia. Dan ada namanya takdir harian, fi kulli yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk dengan hambanya. Terkadang Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah membuat sakit, Allah membuat orang itu sehat, Allah membuat orang itu kaya, Allah membuat orang itu miskin, Allah membuat orang ini sedih, orang membuat orang ini bahagia, orang membuat orang ini tertawa, orang membuat orang ini, Allah membuat orang ini menangis, dan begitu seterusnya. Allah sibuk ya mengurus hambanya, dan kita lihat itu hari-hari ada orang mati, ada orang hidup, melahirkan, dan begitu seterusnya. Ya, lah ini semua adalah disebut dengan taksimul qadar. Ya, pembagian takdir. Ada takdir yang umum Lauhul Mahfuz, ada takdir umri di dalam perut ibu kita, ada takdir tahunan di malam Lailatul Qadar, dan ada takdir di setiap hari Allah itu sibuk dengan hamba-hambanya. Fi kulli yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah itu sibuk. Ya. Yang ingin saya utarakan ini yang paling penting ya. Setelah kita mengkaji dari awal sampai akhir, emboh paham atau tidak ibu-ibu, pokoknya sudahlah dari awal sampai akhir sudah cerita saya. Sekarang masuk, apa sih pentingnya? Pentingnya seseorang itu beriman dengan takdir itu apa pentingnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila tas'au 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, semuanya telah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami ciptakan dia. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu, di sini syahidnya Bu, dengarkan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan agar kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Maksudnya begini Bu, orang kalau betul-betul beriman dengan takdir, bahwa segala sesuatu tidak luput dari pengetahuan Allah, segala sesuatu tidak luput dari catatan Allah, segala sesuatu tidak mungkin terjadi karena Allah yang menciptakannya, segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali karena kehendaknya, hati kita tenang.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, kita tidak terlalu sedih. Kaila ta'sau ala ma fatakum. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya orang ini Assalamualaikum dipecat dari warahmatullahi pekerjaan, wabarakatuh. jatuh dari kendaraan kemudian cacat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang ini mungkin bercerai. Wa ala alihi wa sahbihi. Atau mungkin sulit ekonomi. Wa mawalah wala haula. Atau apalah musibah quwata illa yang menimpa kita. Billahi. Kalau seandainya Allah timpakan musibah kepada kita, Bu, kalau kita beriman dengan takdir, kita tidak akan sedih. Alhamdulillah. Tidak akan sedih. Walaupun sedih itu tidak akan lama. Walaupun sedih itu ya tidak sedih sekali. Kenapa? Karena dia yakin musibah itu tidak luput dari pengetahuan Allah, tidak luput dari catatan Allah, tidak luput dari ciptaan Allah, dan tidak luput dari kehendak Allah. Tenang, Bu. Tentang itu kalau kena musibah. Fi munkaril Tapi kalau ditimpa oleh Allah Azza wa Jalla kesenangan, Allah berikan nikmat yang banyak, dia tidak akan begitu bahagia, takdir Allah, tidak akan gembira, tidak akan jadi sombong. Tidak. Kenapa? Karena semua sudah dicatat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kebanggaannya? Memang Allah sudah kasih kok. Allah sudah catat kita kaya. Bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerjaan kita. Tidak, Allah sudah takdirkan. Jadi kalau kita diberikan nikmat tak terlalu bahagia karena semua sudah takdir, diberikan musibah pun tak terlalu sedih, semua sudah takdir. Makanya Bu, kalau ibu datang ke orang yang meninggal, dari kepada orang yang meninggal, Ibnu Umar radhiyallahu di antara doa takziahnya apa, Bu? Ibu siapa yang tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi," kayaknya ibu enggak tahu. Afwan, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi doa takziah itu begini, Bu. Walladzi nafsu ibni Umar biyadihi wa lahu ma a'ta. Walau anna li ahadihim mithla uhudin ajalin musamma fa anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Jadi kalau ibu takziah nih, ada orang meninggal, seandainya salah seorang keluarga yang masih hidup, di antara mereka kalau memang dia suaminya, Bu, dekati Uhud, istrinya. Lalu diinfakkan. Kalau yang meninggal istrinya, jangan dekatkan suaminya, Bu. Allah tidak akan menerima bapaknya saja sama sekali dari infaknya. Kemudian ibu bisikkan di telinga dia itu, sungguh Allah, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu membacakan sabda apa Nabi yang dia ambil dalam hadis yang dan panjang, bagi hadis Jibril, Allah juga ketika apa Jibril yang bertanya kepada Rasul soal iman, segala sesuatu baginya maka Rasulullah mengatakan, memiliki masa-masa yang telah ditetapkan. Hendaklah kau bersabar, wa malaikatihi wa kutubihi, mintalah pahala kepada Allah, wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi bisa wa ngomong syarrihi. di telinga orang itu. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, bahwa suami beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah. Allah terkadang beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, baik takdir buruk maupun dan segala takdir sesuatu baik. itu sudah ada ketetapan waktu umur, dan juga diriwayatkan dari kepada suami Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, mengharap pahala. Dia pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, yang dinasihati itu innaka lan tajida ta'mal iman, ngomong gitu katanya, hatta ta'lama anna suamimu masih hidup katanya, lam yakun liyukhti'aka ya. Kadang-kadang ya, wa itulah makanya perlu sabar di awal musibah itu. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami yaqul, bukan milik Allah. inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Apalagi orang itu kan sudah jelas-jelas ada waktu usianya, mungkin sudah ajalnya dia itu, waktunya meninggal dipanggil Allah. Bersabar ya, semoga Allah memberikan pahala akan kesabaranmu. Ya bunai, tapi lihat bagaimana isi doa yang diajarkan Rasul. Rasul mengaitkan dengan apa? Bahwa ajal seseorang itu sudah ditakdirkan. La yastakhiruna sa'atan wala. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, hidup mati seseorang itu sudah takdirkan. Terkadang secara logika dia harus mati, tak mati, Bu. Ada orang, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Jatuh dari lantai 5, dia tukang bangunan, jatuh dari bangunan lantai 5. Logika apa yang telah ditakdirkan kalau dia jatuh dari lantai 5, Bu, tidak kalau tidak mati cacat permanen lah dia tuh.
gedebuk dan dia apa yang jatuh telah dari Allah ketinggian, Bu. takdirkan tidak Ketika dia menimpamu, jatuh bangun maka lagi, tidak Bu. akan Rupanya mampu dia jatuh menimpamu. di atas kasur. Ya, karena aku telah mendengar Nabi Jatuhnya sallallahu kena alaihi kasur. wasallam Berarti Allah bersabda, belum mentakdirkan dia mati kan, Bu? Belum. pertama kali Ya, yang Allah berarti ciptakan adalah ajal kolam dia atau belum pena. sampai. Allah pun Tapi berfirman ada yang kepada nggak pena, ngapa-ngapain, Bu. tulislah Bahkan wahai pena. ya saya punya saudara dulu tuh. Maka pena menjawab, Saudara, ya Rabb, ya, apa masih yang saudara lah. harus aku tulis? Perempuan. Malamnya Maka Allah itu Subhanahu dia wa taala ngeluh, menjawab lagi, tulislah semua takdir apa ya, yang akan kayak masuk terjadi angin gitu, Bu, ya. hingga datangnya hari kiamat. Jadi sama suaminya tuh, Bu, Kemudian disuruh kata Ubadah bin Samit ya, kepada anaknya, dikerokin wahai lah, kalau orang anakku, desa kan dikerok dia, Bu, pakai aku pernah mendengar Rasulullah SAW pakai bersabda, barang kandang siapa sendok, meninggal, ya. Jangan pakai garpu, Bu. tidak di Sendok atas atau keyakinan pakai seperti koin ini, gitu ya. artinya tidak beriman dengan Jadi tiba-tiba ngorok lah. maka ia Ngorok, bukan dari habis itu golongan. hilang, disangka tidur, Bu. Sampai pagi. Rupanya pagi itu Ma'asyiral sudah nggak ada. muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Padahal wa taala. hanya dikerok, Bu. Dia nggak jatuh dari lantai 5. Bicara tentang masalah takdir, Apa penyebabnya dikerok? Bukan. ini menarik, Bu, kita bahas. Memang sudah bicara waktunya, bukan mati karena dikerok, bukan. Nggak Karena ada orang mati takdir dikerok. ini Bu. rahasia Allah Subhanahu Memang wa taala. takdirnya. Kerokan itu sebabnya saja. Orang kalau beriman kepada takdir itu, Ibu, hidupnya Coba akan bayangkan. tenang. Ini semua karena takdir Allah Azza wa Tidak Jalla. akan pernah sedih. Coba kita lihat dalam sejarah ya. Karena Saya akan bacakan segala sejarah. sesuatu Khalid ibn Walid yang terjadi kepada kita, baik buruknya itu Khalid semua bin sudah Walid dicatat. itu, dia pernah mengatakan, Lalu apa yang disedihkan? laqad syahidtu mi'ata alfi. Tapi sebelum kita akan membahas tentang aku sudah samaratul terlibat. takdir, apa sih buah-buah takdir itu? Sudah nggak Kita akan kehitung memberikan perang. pengetahuan 100.000 seputar perang mungkin takdir. aku ikut di situ katanya. Wa ma ma'asyiral muslimat fi yang dimuliakan Allah jasadi Subhanahu wa illa taala. wa fihi darbatu sayfin aw ta'natu. Kita pernah membahas dulu waktu ramiyatu kita sa'in. Tidak ada di badanku kata Arba'in Khalid Nawawi. kecuali penuh Hadis dengan dari Abdullah sabetan ibn pedang, Mas'ud radhiyallahu penuh anhu dengan tentang bagaimana apa Allah namanya, Subhanahu wa taala tusukan tombak dan juga ketika penuh dengan menciptakan kita dalam perut tusukan ibu panah. kita. Kemudian dia Ketika di usia mengatakan 4 bulan, walakinni amutul apa kata yaum Nabi sallallahu ala alaihi firashi. wasallam, thumma Walakin yamutul yursalu yaum ilaihi al-malak ala firasi. fayanfukhu Ya. fihi ruh. Jadi kata Khalid Wa bin Walid yu'maru bi arba'i radhiyallahu anhu, kalimat. kenapa aku harus mati di atas pembaringan? Karena Khalid itu nggak mati di peperangan. wa ajalihi wa amalihi Padahal cita-cita Khalid itu wa ingin mati syaqiyyin syahid. aw sa'id. Tetapi Allah takdirkan dia mati di atas kasur. Kata Nabi sallallahu alaihi Karena semua wasallam, sudah maka takdir. Allah utus malaikat. Lalu Ketika kenapa janin Khalid bin berusia 4 Walid bulan orang itu yang paling berani kemudian kok bisa meniupkan mati di atas ruh dan kasur itu loh, Bu? mencatat segala Rupanya Khalid bin takdir Walid dia. sedih ketika itu. Kenapa orang sepertiku mati di Malaikat atas ini kasur? Harusnya aku mati di medan tempur Kemudian lah. mencatat kepadanya Akhirnya, pertama rizkinya. Allah Subhanahu wa taala ingin Jadi rizki menghibur sudah hati dicatat Khalid bin malaikat Walid. ketika kita masih dalam Ketika perut itu, ibu kita. Datanglah Kemudian Abdullah yang kedua, ibn Umar radhiyallahu anhu atau ajal yang kita. lainnya dan mengatakan, bertanya kepada Kemudian Khalid, ya yang Khalid, ketiga amal kita. Dan yang Ibn terakhir Abbas bukan Ibn Umar, datang kepada kesudahan Khalid, usia ya kita. Khalid, Apakah kenapa kita kau harus mati di atas kasur? su'ul khotimah? Kenapa engkau enggak mati di Maknanya peperangan? celaka. Padahal entah Ataukah berapa kita tusukan, husnul tombakan, khotimah? panahan di Maknanya badanmu. bahagia. Kata Khalid, saya tidak tahu. Dia sedih, dia mau nangis dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Karena Nabi Subhanahu wa sallallahu taala. alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau adalah Pengarang saifun Kitabut min Tauhid suyufillah. Engkau menyebutkan adalah tentang pedang sumpah dari Ibnu Umar pedang-pedang radhiyallahu Allah. Dan pedang Allah tidak mungkin Sebenarnya bisa kisah Ibnu dipatahkan Umar di ini begini peperangan. ceritanya. Makanya Allah tidak izinkan kau mati di peperangan, tapi Allah izinkan kau mati di atas kasur. Dan niatmu ingin berjihad itu sudah dianggap mati syahid walaupun mati di atas kasur. Lihat, takdir kan, Bu? Siapa yang tidak kenal Khalid? Kenapa dia mati di atas kasur? Sudah takdirnya begitu. Bahkan ada Sa'id bin Zubair, Bu. Sa'id bin Zubair itu didatangi Hajjaj bin Yusuf. Itu raja zalim itu, penguasa zalim Hajjaj bin Yusuf itu. Kata Hajjaj bin Yusuf kepada Sa'id bin Zubair itu, Sa'id, saya akan bunuh engkau dengan siksaan yang belum pernah aku siksa manusia sebelum dan setelahnya. Subhanallah. Diancam Sa'id bin Zubair itu, Bu. Tapi Sa'id bin Zubair itu tidak ada raut takut sama sekali itu. Enggak ada takut-takutnya. Pada sudah jelas-jelas dia terikat di depannya penguasa zalim
yang pasti hari itu kalau dia dibunuh pasti mati. Tetapi luar biasa Sa'id bin Zubair mengajarkan tawakal kepada kita, mengajarkan keimanan kepada takdir, seolah-olah dia mengatakan kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang ditulis oleh Allah. Akhirnya ketika Hajjaj ini mengancam si Sa'id bin Zubair akan dibunuh dan akan disiksa demikian rupa, apa katanya Sa'id bin Zubair? Lihat kata-katanya, bagi dia biasa, bagi kita luar biasa, Bu. Dia mengatakan, "Hei Hajjaj, kalau seandainya kematianku ada di tanganmu, aku akan jadikan kau Tuhanku dan aku akan sembah dirimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala," katanya. Ini kan luar biasa, Bu. Kalau seandainya kematianku ada di tanganmu, laukana mauti fi yadika ya Hajjaj, kalau kematianku ada di tanganmu, la ja'altuka ilahan, aku akan jadikan kau Tuhan, wa a'budu min dunillah, dan aku akan sembah kau selain Allah, tapi kau bukan Tuhan, kematianku bukan di tanganmu, katanya. Inilah tawakal yang luar biasa, beriman dengan takdir luar biasa. Ya, kalau memang belum waktunya mati, belum waktunya mati. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seseorang, lupa saya namanya, ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab, ya. Itu dia dilempar ke benteng pasukan Musailamah al-Kadzdzab yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian itu. Itu di benteng itu ratusan orang yang jaga, dia dilempar untuk membuka benteng. Harusnya dia mati secara logika. Dia selamat pula dia. Tidak ada satupun yang kemudian menembus sehingga dia mati. Ya, ada luka tapi tak mati. Menunjukkan bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun musibah, apakah kematian, apakah kemiskinan, apakah sakit atau apapun, maka terapkan dalam hati kita supaya tenang, yakin musibah ini, satu, tidak lepas dari pengetahuan Allah. Dua, tidak lepas dari catatan Allah. Tiga, itu merupakan ciptaan Allah. Dan yang keempat, itu semua atas kehendak Allah. Lalu kenapa Allah buat kita sakit? Kenapa Allah buat kita miskin? Kenapa Allah buat kita ini tidak nyaman? Bukankah itu keburukan bagi kehidupan kita? Sekali lagi, Allah tidak hanya menciptakan kebaikan, tapi Allah juga menciptakan keburukan. Tapi Allah tidak pernah melakukan keburukan dan Allah tidak memerintahkan keburukan. Allah sengaja ciptakan keburukan itu untuk menguji kita. Kalau kita sakit, ya sedang diuji supaya kita betul-betul beriman atau tidak, kan itu ya. Sabar atau tidak, ikhlas atau tidak, ya jujur atau tidak keimanan kita, ataukah dusta, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira sampai di sini, Bu. Afwan, mic-nya juga mati dan saya jam 3 ada urusan. Tidak ada tanya jawab, ya. Kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.